salam sejahtera bagi kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara penanda tanganan perjanjian kerjasama pemberian layanan pos bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia dan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dipersilahkan maju ke meja penanda tanganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, rekan-rekan hakim, Bapak Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri yang hadir di ruangan ini, khususon ya Bapak Muhammad
Ali Saripudin, SHMH. Yang saya hormati para Bapak Sekjennya dan seluruh anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia atau Pos Bakum Madin, yang pada hari ini telah menandatangani kerjasama keberadaan adanya Pos Bakum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kuat, dan sempat berkumpul di dalam ruang sidang utama ini dalam rangka penandatanganan kerjasama antara Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Pos Bakum Madin, dengan adanya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Semoga apa yang telah kita lakukan tadi, yaitu adanya kerjasama, ini merupakan sebuah berkah, tentunya terutama adalah bagi masyarakat pencari keadilan yang notabene tidak mampu dalam ekonomi, ataupun masyarakat yang tidak memiliki atau kurang memiliki atau tidak memahami tentang akses hukum. Dalam sambutan saya ini perlu saya sampaikan bahwa ada stressing point. Landasan kerjasama kita adalah tentunya Perma nomor 1 tahun 2014. Jadi intinya dalam Perma itu adalah diberikan layanan hukum. Tidak ada 3 hal yang diberikan layanan, yaitu pembebasan biaya bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, sidang di luar pengadilan, dan yang ketiga adalah Pos Bakum. Jadi jangan sampai ambisius, Perma mengatur 3 hal, yaitu pembebasan biaya bagi yang tidak mampu. Jadi nanti kalau pembebasan tentunya itu ada biaya di DIPA. Sidang di luar gedung pengadilan. Jadi ketika barangkali ada sidang, mungkin saksinya nggak bisa hadir karena mungkin sakit, karena hal yang lain, atau mungkin karena geografis, sehingga sidang harus dilaksanakan di tempat mereka, maka ini pun juga diberikan layanan gratis. Yang ketiga adalah mengenai masalah Pos Bakum. Tugas Pos Bakum adalah, jadi dalam Pos Bakum ini kita adalah memberikan layanan bagi orang yang tidak mampu. Nah, ini bab 4 pasal 22, tolong diperhatikan nanti. Yang tidak mampu secara ekonomi dan garing, yang tidak mampu garing dan atau yang tidak mempunyai akses tentang informasi hukum. Boleh yang datang itu boleh tidak mampu. Jadi bukan semata-mata yang datang ke Pos Bakum itu orang yang tidak mampu, tidak. Termasuk orang yang tidak punya akses, yang tidak ngerti hukum, yang perlu informasi hukum, boleh datang ke Pos Bakum. Diberikan informasi tentang hukum, diberikan advice tentang hukum kalau punya masalah. Kalau tidak ngerti hukum, prosedur dan sebagainya, diberikan informasi. Karena ini harus kesini, hubungan dengan perkara. Advice pun boleh terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah membantu membuatkan dokumen yang sudah standar ada di
Posbakum Pak ya. Jadi termasuk bantu bikinkan permohonan, bikinkan gugatan, tapi yang harus dicatat gratis sampai di situ. Dan kewajiban Posbakum sampai mengajak ke meja PTSP pendaftaran. Setelah itu klik selesai. Dan itu gratis. Posbakum boleh juga Pak bikin promosi di luar, silakan. Umpamanya Posbakum lagi, itu satu-satunya MOU dengan pengadilan sebagai layanan Posbakum di pengadilan. Tidak salah, ada MOU-nya, resmi legal. Mari berbondong-bondong masyarakat yang tidak mampu, itu tekankan dulu Pak, masyarakat yang tidak mampu, yang kurang akses permasalahan hukum, yang kurang informasi hukum, yang tidak paham tentang permasalahan pengadilan, silahkan berbondong-bondong datang di Posbakum, jangan datang di lembaga kami. Nah, itu salah. Kenapa? Ini saya ajarkan. Tadi sudah saya katakan bahwa di pasal kedua yang dibantu Posbakum itu bukan orang yang tidak mampu tok, Pak. Pandai-pandai nanti Posbakum, layanan Posbakum, caranya menjual jasa. Ketika yang datang itu adalah orang yang tidak paham hukum, di situ dijelaskan dalam permannya tidak membedakan status sosial, boleh kaya, boleh miskin, ya. Tidak membedakan status politik, boleh pejabat, boleh orang biasa, petani. Ketika yang datang berbondong-bondong dengan apa tadi, promonya kayak bank itu loh, kalau bikin promo Pak. Datang orang yang memang nggak paham hukum, tapi dia punya status tinggi umpamanya. Disilakan kalau pandai-pandai. Bagaimana caranya orang yang datang yang punya status tinggi ini adalah daripada repot-repot, udah sekalian saya kuasakan. Ini urusannya, klik di situ sudah ke LBH-nya Pak. Tapi tolong perhatikan yang tidak mampu. Yang tidak mampu tolong betul-betul diperhatikan. Yang orang yang mampu pandai-pandai. Ketika kita sudah melayani dengan baik, ya kan, advisnya baik, sehingga dia kena klik hati nuraninya, ngapain daripada saya repot-repot, dan sekalian aja saya kuasakan. Itu sudah urusan lembaga jenengan. Cuman kalau di Posbakum, proses yang sampai klik bagi khususnya yang tidak mampu sampai di tempat PTSP pendaftaran itu harus ditekankan gratis. Ini yang sering jadi isu, gitu Pak Wakil ya, di mana-mana ya. Nah, itu. Karena yang jelas tujuannya adalah Posbakum satu adalah membantu pencari keadilan yang ekonominya lemah. Itu harus diperhatikan, sehingga dia tidak terbebani dengan biaya. Ketika ada pembantu yang tidak yang ekonomi lemah, Posbakum pun tulis setara informasi. Ketika nanti pendaftaran di PTSP, kalau betul tidak mampu, disuruh persiapkan sekalian persyaratan untuk orang yang tidak mampu yang akan mendapatkan izin khusus pembebasan biaya. Inilah yang masuk ke informasi hukum Pak. Pak ikutin ya. Itu. Ketika posisi semua kita memberikan dengan hati, saya kira Tuhan akan membalas, memberikan rezeki dari pintu-pintu yang lain yang tidak kita duga. Bahkan sukuman tasawuf bi hisab. Allah akan memberikan rezeki
dari semua pintu yang tidak pernah kita duga. Mungkin dari orang yang hanya belum habis, sehingga sekalian saya serahkanlah sekalian. Boleh mempromosikan Pak, tapi caranya yang tepat. Memang kadang-kadang kalau caranya nggak tepat, ini mereka menggunakan label pengadilan Pak. Jadi pengacara pengadilan, ada Pak Wakil begitu. Ini sama. Gunakan cara-cara tadi, boleh. Ketika jenengan mungkin ada diminta berikan wawasan hukum di lembaga sesuatu, di perusahaan, di mana, boleh. Lembaga saya adalah satu-satunya yang kerjasama dengan pengadilan. Paling tidak ini kan kredibilitas ya, menyangkut kredibilitas, kepercayaan. Bebas, nggak apa-apa. Jadi MOU itu yang foto tadi dengan kita rame-rame dipasang di lembaganya boleh, nggak salah, legal itu, resmi. Cuman jangan sampai istilahnya menyatakan saya pengacara pengadilan, itu yang tidak boleh. Ya, ingat Pak ya, itu tidak boleh. Tetap Posbakum 3 layanan itu harus disampaikan kepada siapapun, orangnya dimanapun boleh. Jadi prinsipnya dalam pemberian layanan tentunya ya harus ada asas keadilan, ya, asas equal, transparan, tanggung jawab, kredibilitas, profesional, itu harus tetap dijaga. Jadi saya kira demikian Pak, ya. Mudah-mudahan MOU ini bisa berlanjut terus. Memang keadaan Jakarta Utara sementara ini kita kan masih pinjem Pak. Nanti kalau sudah di gedung yang baru Pak, wah itu lebih mentereng lagi Pak. Nanti kalau sudah masih bisa bertahan Pak di sana, gedung utara Pak itu lebih besar daripada pusat yang sekarang, lebih tinggi daripada pusat. Jadi ketika nanti PTSP ini di dalam, otomatis Posbakumnya mesti nggak jauh-jauh dengan PTSP. Logikanya juga masuk juga Pak ke lokasi gedung itu. Ini pun sudah kredibilitas akan naik Pak. Tapi ya saya akan menilai dengan Pak Wakil, dengan Pak Panitra, dengan Panut Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Bapak Budi Harian, SKMU. Yang kami hormati Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Bapak Sobek SKMH. Dan yang kami hormati seluruh para hakim dan panitera, pejabat struktural Pengadilan Negeri Jakarta Utara beserta dengan keluarga besarnya. Namun tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun kami tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati seluruh pengurus dan anggota Posbakum Jakarta Utara yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kepada Allah, pada kesempatan hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka penandatanganan kerjasama antara Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia atau yang disebut atau disingkat dengan Posbakum Jakarta Utara. Selawat serta salam kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bahwa pada hari ini kami telah menandatangani kontrak
kerjasama dengan pengadilan yang dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Puji syukur kami dan alhamdulillah kepada Allah, hingga hari ini kami diberikan kesehatan, alhamdulillah sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini dalam acara penandatanganan kontrak, kami selaku ketua pengadilan kami ketua Pospaku Madin Jakarta Utara, dalam hal ini kami selaku pelaksana atau pemberi layanan bantuan hukum sudah diberikan kepercayaan penuh atau amanah yang sudah diberikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap kami. Adapun kami sampaikan bahwa untuk memberikan layanan bantuan hukum secara Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan cara terbuka untuk memilih siapa yang layak dan siapa yang berhak untuk memberikan layanan bantuan hukum, dalam hal ini adalah Pospaku. Dalam pelaksanaannya kami sudah mengikuti secara administratif, secara tes tertulis, bahkan kita wawancara, alhamdulillah kami dinyatakan lulus. Dan pada hari inilah kita berkesempatan untuk menandatangani kerjasama antara Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Pospaku Madin Jakarta Utara. Dan juga kami dengan amanah yang telah diberikan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kami rasa menyimak dan kami selaku pelayanan bantuan hukum akan melaksanakan sesuai dengan perma yang sudah dari Mahkamah Agung yang telah diundangkan untuk kita. Ada beberapa hal perlu kami sampaikan juga. Alhamdulillah kami Pospaku Madin Jakarta Utara sudah mendapatkan akreditasi dan verifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2015. Tahun 2015 kami mendapatkan akreditasi C, meningkat tahun 2016. Pertengahan 2015 kami ditingkatkan kembali menjadi B, dan tahun 2016 kami ditingkatkan lagi dengan akreditasi A. Jadi akreditasi A ini sejak 2016 hingga sekarang. Nah, ini adalah suatu prestasi buat kami, dan kami juga terus tetap membangun tentang akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan akreditasi A ini kami sudah beberapa tahun ini bisa mempertahankan, karena kami di masyarakat ataupun di lingkungan kita Pospaku Madin Jakarta Utara, di wilayah hukum Jakarta Utara, kami sudah mengadakan sering sosialisasi. Bahkan kami dalam 1 tahun kami mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk tentang bantuan hukum sudah kami laksanakan setiap tahun hampir kurang lebih 8 kali. Untuk tahun 2021 ini kami akan laksanakan untuk bantuan hukum bahkan sampai 10 kali sudah kami agendakan. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa sosialisasikan kepada masyarakat mencari keadilan, silakan ajak atau antar ke Pospaku Pengadilan. Nah, ini dalam hal ini alhamdulillah kami sudah beberapa kali mensosialisasikan kepada masyarakat, terkhusus di wilayah hukum Jakarta Utara, segera siapapun yang mencari keadilan, orang yang tidak mampu, ya silakan datang ke Pospaku. Kami sudah arahkan hal tersebut. Alhamdulillah hasilnya adalah kami bisa mempertahankan akreditasi kami. Jadi kami A, nah dengan layanan tersebut kami dinilai. Dan bahkan untuk layanan kami di luar kita mengadakan sosialisasi ini, ya alhamdulillah sebenarnya kami kepada masyarakat gratis, namun kami dibayar oleh pemerintah. Jadi ada anggaran khusus untuk namanya non litigasi, kita berupa penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan untuk pendampingan masyarakat. Nah, ini kita mendapatkan anggaran dari pemerintah. Nah, itu wajib kita harus laksanakan. Dan selanjutnya juga kami di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, alhamdulillah kami sejak tahun 2016 sudah mengadakan kerjasama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ini sangat terima kasih sekali saya kepada pengadilan memberikan amanah ini kembali tahun 2021 ini kepada kami. Nah, dengan amanah seperti ini kami ucapkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara
untuk membangun layanan kepada layanan kami Posbakum untuk memberikan akses kepada pencari keadilan yang terkhusus masyarakat yang kurang mampu. Adapun juga kami, kalau tadi Pak Ketua banyak isu yang sekiranya masuk kepada pengadilan, Posbakum pun juga seperti itu yang disampaikan. Kami juga sering tertipu. Ada layanan masyarakat yang datang ke kami untuk dibuatkan draft, yaitu gugatan. Namun ternyata dalam persidangan mereka tidak mampu untuk bersidang. Nah, di situ kita membuat surat kuasa secara gratis. Setelah dibuatkan secara gratis, ternyata orang tersebut sebenarnya bukan orang miskin, namun orang kaya. Setelah sudah kami lakukan dengan cara gratis, semuanya gratis, dengan layanan semuanya gratis, ternyata kami ketahui bahwa mereka bukan orang miskin. Ternyata pada saat saya ketemu di luar, ternyata dia punya Alphard. Jadi kan nggak mungkin itu orang miskin. Nah, hal seperti itulah kami mengimbau kepada rekan-rekan kami sebagai pelayan bantuan hukum, udah ikhlaskan saja. Itu rezeki buat kita, insya Allah akan membalaskan untuk rezeki itu rezeki buat kita semua. Jadi hal-hal seperti itu kami mohon pesan juga kepada pengurus, para anggota, para legal dan yang magang, lakukan layanan yang terbaik, yang profesional dan penuh tanggung jawab. Jangan sampai ke depan kita dengan adanya kurang bertanggung jawab, kita nanti tidak diperpanjang lagi. Semoga harapan kami ke depan kita bisa bekerja sama lagi di tahun 2022. Itu harapan kami, dan kami ingatkan juga kepada para anggota semuanya, itu tadi bertanggung jawab segala sesuatu demi kesuksesan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, demi berkembangnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara, suksesnya kita, insya Allah suksesnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Itu aja yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara untuk kita semua. Izin Bapak Ibu, kami akan menyampaikan doa untuk agama Islam. Bagi saudara-saudara yang beragama lain, mohon untuk kita menyampaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Agung, yang berkuasa atas segala di alam semesta. Padamu pula lah kami bertawakal, kepadamu kami mohon pertolongan. Antara Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Jakarta Utara. Acara dilanjutkan dengan foto bersama.